Kayak disiram air panas gitu, terus kayak dicambuk, pokoknya ada benda tumpul apa di depannya itu main pukul aja gitu kan. Terus sampai di setrika dari tangan, perut, punggung belakang, sampai kaki ada bekas setrikaan. Pekerja rumah tangga butuh perlindungan, dimanusiakan supaya tidak ada lagi korban seperti adik saya. Lagi ngasah pisau, metanya kan habis diasah pisau nih. Kalau kita kan iris, cobain iris ke bawang kayak apa gitu, tajam apa kagak, ini mah ke tangan, set gitu. Ini pada bengkok semua, bekas dipukulin, pakai ceket kayak gitu, pakai benda-benda tumpul aja yang kayak centong, yang kayak centong kayu kayak gitu, terus palu pernah, dijepetin di pintu juga pernah. Kata orangnya di situ, katanya suka kayak begitu sama pembantunya, katanya gitu. Kan dari situ kadang sisa-sisa bekas dia. Sri Siti Marni tampak begitu tegar mengisahkan penyiksaan demi penyiksaan yang dialaminya selama 9 tahun. Perempuan berusia 29 tahun yang biasa dipanggil Ani ini adalah mantan pekerja rumah tangga. Baru sekali bekerja, ia malah terperangkap di sebuah keluarga yang kerap menyiksa para pekerjanya. Bekerja di sebuah rumah tangga sejak tahun 2007, Ani terus mengalami penyiksaan hingga tahun 2016 dan tanpa digaji selama 9 tahun. Jadi kalau misalkan pekerjaan salah sedikit gitu kan, mulai kena pukulan, cubitan, itu awal-awal itu tahun 2000, kan masuk tahun 2007, itu kan awalnya baik, sampai tahun 2008 itu masih baik gitu. Pas kesininya tahun 2009, 10, 11, 12 gitu kan, itu mulai penyiksaan gitu. Awalnya penyiksaannya cuma kayak ditampar, kecil gitu. Kesininya makin parah, kayak disiram air panas gitu. Terus kayak dicambuk, pokoknya ada benda tumpul apa di depannya itu main pukul aja gitu kan. Sampai disetrika, terus sampai disetrika dari tangan, perut, punggung belakang, sampai kaki ada bekas setrikaan. Ya, dia pernah tidak pernah terbesit sekalipun di benaknya ia bakal mengalami pengalaman segetir itu. Berawal dari ajakan ke Jakarta untuk disekolahkan, Ani yang hanya lulusan sekolah dasar justru dijadikan sansak hidup oleh majikannya sendiri. Sungguh di luar nalar kemanusiaan. Selama 9 tahun, Ani jadi sasaran seluruh anggota keluarga majikannya. Luka-luka akibat penyiksaan terus membekas di sekujur tubuhnya. Dipicu oleh kesalahan kecil saja, bisa-bisa berujung penganiayaan tak berkesudahan. Hingga akhirnya Ani nekat kabur dari lantai 3 rumah si majikan. Seorang pembantu rumah tangga berhasil melarikan diri dari rumah majikannya setelah 8 tahun mengalami penyiksaan. 9 Februari 2016, 7 tahun silam, polisi langsung mencokok para pelaku penyiksaan terhadap Ani. Ani habis dari jam 4 sore sampai jam 7 malam itu habis digebukin Ani tuh. Disiksa gitu kan, luka-luka parah tuh. Tadinya mau malamnya Ani kabur karena nggak bisa, karena udah pada dikunci semua. Terus hujan juga, akhirnya paginya jam 8 pagi Ani bisa kabur lewat lantai 3. Kebetulan lantai 3-nya nggak dikunci lagi. Gitu. Akhirnya Ani bisa turun di lantai 3 itu, dari balkon turun ke bawah lewat tali kabel antena di situ. Terus di situ Ani minta tolong sama warga situ, 2 orang, nggak ada yang mau nolongin karena lihat luka Ani kan gitu kan. Terus udah gitu lari lah Ani sepanjang jalan tuh, nyampe dari sini ke depan kali ya, sepanjang jalan aja nyampe jalan itu lihat pos polisi di situ. Ani berhenti di pos polisi di situ. Nasib getir pekerja rumah tangga tidak hanya dirasakan oleh Ani seorang. September 2022 lalu, Siti Khotimah, PRT asal Pemalang, harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Asyari Pemalang
sekujur kaki Siti Khotimah melepuh akibat disiram air panas. Siti Khotimah adalah PRT yang semula bekerja di sebuah rumah tangga yang tinggal di apartemen Simpruk, Jakarta Selatan. Tidak hanya majikan, Siti juga menjadi sasaran penganiayaan oleh sesama rekan PRT di rumah tersebut. Hingga akhirnya Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka pelaku penganiayaan. Kakak Siti menyebut tidak pernah menyangka adiknya bakal mendapat perlakuan sekeji ini. Pamit berangkat ke Jakarta untuk bekerja invalan jelang Lebaran 2022, namun baru 2 minggu bekerja, Siti sudah mendapat perlakuan begitu buruk. Keluarga sendiri ya pasti shock ya, lihat Siti dengan berangkatnya sehat, tiba-tiba pulangnya lihat seluruh tubuhnya itu ya pada ada luka lebam, luka bakar. Pekerja rumah tangga butuh perlindungan, dimanusiakan supaya tidak ada lagi korban seperti adik saya. Mungkin banyak PRT di luaran sana yang seperti adik saya, cuman nggak terdengar. Dan saya berharap proses hukum dalam kasus adik saya ini berjalan transparan dan adil. Kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga nyata ada terjadi di sekitar kita, namun kerap kali hanya terdengar samar-samar di telinga kita. Ada faktanya, namun seolah tiada, menjadi sebuah potret fenomena gunung es yang apabila terus diabaikan, bisa merenggut dan mengancam hak-hak para pekerja rumah tangga. Sedikitnya 4,2 juta orang penduduk Indonesia bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Mereka mencari penghidupan dengan melakukan pekerjaan domestik, mengurus segala tetek bengek pekerjaan rumah sehari-hari yang mungkin tidak bisa atau tidak sempat dilakukan oleh para pemberi kerjanya. Namun selama ini, pekerja rumah tangga memiliki posisi tawar yang rendah, dipandang sebelah mata, hingga tak jarang mendapat perlakuan semena-mena. Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA mencatat tidak kurang dari 400 kasus kekerasan terhadap PRT terjadi setiap tahunnya. Sepanjang 5 tahun terakhir, terdapat 1.635 laporan kasus multi kekerasan dan 2021 kasus kekerasan fisik dan psikis. Mindset masyarakat itu kan masih di bawah sadar, mereka masih menganggap PRT itu mindset budak yang apa saja bisa diperintah dan jadi sasaran kan gitu. Lah terus ketika kami mengorganisir kasus-kasus bermunculan terus angka 4,2 juta PRT itu kan menunjukkan angka bahwa ini PRT ketenaga yang dibutuhkan, dia penopang perekonomian, tapi dia dikecualikan dari jaminan sosial. Dia dikecualikan juga dari jam sostek, ya jaminan sosial ketenaga kerjaan. Pekerjaan domestik yang dilakoni para pekerja rumah tangga seolah menjadi urusan privat yang dibatasi tembok pembatas tinggi dan pintu tertutup. PRT kerap dianggap hak milik bagi para pemberi kerjanya, menjadikannya berkuasa penuh atas pekerja rumah tangga. Alhasil, sebagian hak-hak PRT dibatasi termasuk kebebasannya. Seperti yang dialami Rizky Nur Askia, PRT asal Cianjur, Jawa Barat. Selama 6 bulan bekerja di rumah pasangan suami istri di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, ia diisolasi alias dikurung. Perempuan yang belum genap berusia 19 tahun ini hampir setiap hari mendapat kekerasan verbal hingga fisik. Ia bahkan pernah mengalami kekerasan seksual berupa penelanjangan. Bekerja sejak Mei 2022, 6 bulan berikutnya, Rizky dipulangkan dalam kondisi sakit akibat penyiksaan. Gaji bulanan 1,8 juta rupiah yang dijanjikan juga tak berwujud. Pulang dalam kondisi sakit,
ia hanya menerima total gaji 2,7 juta rupiah. Ya, sama majikannya dikerasin bagian kepala, sama kaki ini lutut. Nah, terus sama ini sama telinga juga cacat gitu. Sama ini juga disiram air cabai sampai mata saya minus gitu. Sebelumnya pernah mencoba mencari pertolongan ke tetangga atau keluar dari situ? Iya, saya juga mau kabur dari situ, tapi karena sama majikannya itu diancam. Karena kalau kabur katanya mau dilaporin ke polisi. Diperkirakan 25% dari jumlah PRT yang ada masih di bawah umur. Kemiskinan memicu lingkaran setan praktik perdagangan orang. Pemberi kerja sengaja mencari PRT di bawah umur sebab bayarannya dianggap lebih murah. 16 tahun silam, Sri Siti Marni dipekerjakan di usia 13 tahun. Diiming-imingi akan disekolahkan di Jakarta, namun hanya akal-akalan belaka. Komnas Perempuan menilai keberadaan PRT perlu dinaungi payung hukum yang jelas. RUU harus mengatur perekrutan, penempatan, hingga perlindungan pekerja rumah tangga. Satu yang penting adalah juga untuk memastikan ya tadi ada pengetahuan dan keterampilan yang cukup dimiliki oleh pekerja sebelum ia memasuki pekerjaannya, apapun itu, termasuk pekerja rumah tangga. Dan ini tentunya menjadi tanggung jawab dari pihak yang melakukan rekrutmen dan juga pihak yang memberi kerja gitu. Dalam proses rekrutmen dan pelatihan inilah keterampilan akan diasah. Nah, yang kedua adalah untuk memastikan juga ada kontrak kerja yang jelas. Karena kan seringkali orang berpikir ya pokoknya jadi pekerja rumah tangga semuanya ya A to Z jam berapa sampai jam berapa. Nah, kontrak kerja ini dimaksudkan untuk bisa memastikan cakupan kerja yang diharapkan itu apa aja sih sebetulnya, berapa jam kerjanya. Termasuk juga kesepakatan tentang upah kerja. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebenarnya sudah disiapkan oleh legislatif sejak 2 dekade lalu. Namun hingga kini prosesnya justru mandek di Gedung Wakil Rakyat sendiri. Tarik ulur kepentingan politik seakan mengaburkan hak-hak pekerja rumah tangga. Rancangan Undang-Undang PPRT sebenarnya sudah diinisiasi oleh DPR pada tahun 2004. Namun hingga kini statusnya masih terkatung-katung. Selama 19 tahun, RUU justru mangkrak di tangan para legislator. Diajukan oleh DPR masa periode 2004-2009, draft undang-undang akhirnya diserahkan ke Badan Legislatif DPR pada tahun 2013. Namun selama 5 tahun berikutnya, mandek di balik DPR. RUU PPRT kembali masuk program legislasi nasional atau prolegnas di tahun 2020. Namun hingga kini, belum juga ketok palu pengesahan. Dalam MD3, apa yang sudah dihasilkan oleh AKD terkait tidak boleh di-hold, tidak boleh ditunda oleh pimpinan. Di BAMU sudah berulang kali kami minta untuk diagendakan di paripurna. Bahkan saya sudah 3 kali bersurat sebelaku Ketua Panja kepada pimpinan DPR untuk segera memparipurnakan ini. Hujan interupsi dari kawan-kawan fraksi yang mendukung ini sudah acap kali disampaikan di rapat paripurna. Memang di dalam sidang rapat pleno Badan Legislasi itu ada 2 fraksi yang menolak. Yang pertama fraksi PDI Perjuangan, yang kedua fraksi Golkar. Jadi kondisinya 7-2. Tapi 7 itu bersepakat, artinya mayoritas bersepakat atas dasar ini dinaikkan ke tahap berikutnya. Lama absennya Belaid Perlindungan Pekerja Rumah Tangga membuat Presiden Joko Widodo mendesak percepatan pengesahan RUU PPRT. Sudah lebih dari 19 tahun, rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga
RUU PPRT belum disahkan. Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder. Tarik ulur politik di Senayan masih mengganjal RUU PPRT. Fraksi PDIP dan Golkar menolak RUU PPRT dibawa ke paripurna DPR. Fraksi Pohon Beringin beralasan pengesahan inisiatif RUU PPRT belum mendesak dilakukan. Terlebih partainya menilai ada celah untuk memanfaatkan pekerja rumah tangga. Ketika itu Golkar menolak pertama kali karena undang-undang itu masih dalam posisi yang mengatur terlampau detail, ada pembentukan semacam SPSI-nya yang namanya pembantu rumah tangga. Itu akan berisiko karena nanti akan ada organisasi yang mengkoordinasikan, sedikit-dikit kemudian dituntut penggunanya, dikit-dikit penggunanya dituntut, kan yang akan jadi sasaran karena pengguna ini belum tentu orang kaya semua. Tetapi kalau ada tindakan kekerasan, tidak kaya, tidak miskin, harus diberikan sanksi. Ini saat itu masih barang mentah. Nanti kan akan dikirim kepada pemerintah. Jadwalnya kira-kira kapan tuh itu? Nah, itu pimpinan. Pimpinan. Sejalan dengan suara Golkar, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan tidak perlu buru-buru mengesahkan RUU PPRT sebagai usulan inisiatif DPR. Dalam setiap rancangan undang-undang kami selalu mengedepankan untuk bisa membuka ruang masukan dari elemen-elemen yang ada di luar publik. Kemudian kita akan mencerna, mendiskusikan dan melihat bagaimana hal itu harus dibahas seperti apa. Proses perundang-undangan memang bukanlah sesuatu yang singkat, namun bisa dipastikan masa 20 tahun untuk mengusulkan sebuah RUU saja jelas menjadi rekor terlama yang tidak sepatutnya terjadi. Ketua Badan Legislatif DPR tidak menampik proses pengesahan RUU PPRT masih harus melalui jalan panjang berliku. Tergantung pimpinan DPR nanti ya. Kalau pimpinan DPR dan fraksi-fraksi setuju bahwa akan ada penyesuaian kembali dan menugaskan ke Badan Legislasi untuk melakukan revisi, ya kita akan sesuaikan. Tapi kan juga prosesnya pasti masih panjang karena setelah kita paripurnakan, kita nanti pimpinan DPR akan berkirim surat kepada Presiden meneruskan dan nanti Presiden ya lagi-lagi akan menurunkan DIM. Dan nanti itu juga akan jadi perdebatan kembali dalam proses mekanisme pembahasan di tingkat 1 kembali ya. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyeru perlunya pemahaman persepsi satu visi. Tidak ada yang patut dikhawatirkan dari RUU PPRT. Jauh sebelum tahun ini kan sudah dibahas ya, tapi kan tidak pernah bisa berhasil. Maka tahun 2015 Menteri Tenaga Kerja itu mengeluarkan peraturan menteri untuk mengatur tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Tapi kaitan dari mulai perekrutan sampai kepada penempatan persyaratannya, kemudian perjanjian kerjanya, hak dan kewajiban. Memang di sini lebih besar porsi kepada misalnya penyalur PRT itu. Jadi kewajiban penggunanya seperti apa. Tapi kan di situ sudah ada niat yang sangat baik oleh pemerintah bahwa kelompok ini memang harus dilindungi. Saat ini sedikitnya ada 4 juta orang pekerja rumah tangga di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2005 sampai dengan 2020 setidaknya ada 2.300 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Itu baru yang terdata dan tercatat. Namun kita tahu di luar sana masih banyak pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dan lainnya, sampai mengalami kecacatan bahkan meninggal dunia. Posisi tawar pekerja rumah tangga sangatlah rendah di negeri ini. Namun, sudah 20 tahun sejak rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dibuat, hingga kini masih terus menjadi wacana.
Bahkan legislasi pun belum bulat sepakat untuk mengesahkan RUU PPRT ini. Entah sampai kapan pekerja rumah tangga dan para pemangku kepentingan harus menunggu kepastian.